Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Asma Prahita, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi dari artikel saya yang telah saya submit di seminar NSPPI yang berjudul Afiksasi pada blog pribadi Agus Mulyadi edisi 2020 sampai dengan 2021. Pada bagian pendahuluan terdapat 3 poin. Yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan penelitian, dan yang ketiga, penelitian yang relevan. Latar belakang masalah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa dirangkai dengan kata-kata yang terdiri dari macam bentuk, dan bentuk-bentuk inilah yang menjadi topik utama dalam pembahasan ilmu morfologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis afiksasi pada blog pribadi Agus Mulyadi edisi 2020 sampai dengan 2021. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 penelitian yang relevan. Afiksasi menurut Putrayasa tahun 2017 adalah proses pembentukan kata dengan pembubuhan afiks pada bentuk dasar maupun kompleks. Sedangkan menurut Hare tahun 2012, afiksasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama prefiks, yang kedua infiks, ketiga sufiks, dan keempat konfiks. Blog atau blogger. Menurut Husnan tahun 2017, blogger adalah salah satu penyedia layanan blog gratis, dan blog sendiri merupakan layanan fasilitas yang disediakan oleh Google. Metode penelitian. Yang pertama ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa kata yang mendapat imbuhan afiks yang terdapat dalam blog pribadi Agus Mulyadi edisi 2020-2021. Dan sumber data yang digunakan yaitu berupa blog pribadi Agus Mulyadi edisi 2020-2021. Teknik pengumpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari teorinya Miles dan Huberman. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, peneliti menggunakan 34 data dari edisi 2020 sampai dengan 2021. Dan yang kedua, ditemukan 44 analisis prefiks. Selanjutnya, ditemukan 2 analisis infiks, 15 analisis sufiks, dan yang terakhir, 21 analisis konfiks. Yang pertama, prefiks. Prefiks memiliki beberapa bentuk seperti men, ber, di, ter, pen, se, dan per. Contohnya seperti konteks sebuah bangunan bekas pabrik gula terbesar di Solo Raya. Penjelasannya, pada penggalan kata tersebut termasuk ke dalam kategori prefiks, dikarenakan pada kata terbesar berawal dari kata besar yang mengandung imbuhan ter sehingga menjadi terbesar. Infiks memiliki beberapa jenis, yaitu al, ar, dan in. Contohnya dalam konteks berikut. Oh iya, rambut-rambut halus patula pada cicak ini hanya ada pada telapak kaki cicak. Penjelasannya, penggalan kata tersebut termasuk ke dalam kategori infiks. Hal ini dikarenakan pada kata telapak berawal dari kata dasar tapak dan kemudian mendapatkan sisipan infiks al sehingga menjadi telapak. Sufiks memiliki beberapa jenis, yaitu sufiks an, i, kan, dan sufiksnya. Contohnya dalam konteks kemungkinan ia berbelok masuk
ke jalanan kampung. Penjelasannya, penggalan kata tersebut termasuk dalam kategori sufiks. Hal ini dikarenakan pada kata jalanan berawal dari kata dasar jalan dan mendapatkan imbuhan sufiks an sehingga menjadi jalanan. Konfiks memiliki beberapa jenis, yaitu kean, beran, pean, peran, dan senya. Contohnya dalam konteks tentang seorang pedagang kerupuk yang menangis karena kerupuknya tidak laku, padahal kondisi dia sedang sangat kelaparan. Pada kata kelaparan, termasuk ke dalam kategori konfiks karena berawal dari kata dasar lapar yang memiliki imbuhan konfiks ke-an sehingga menjadi kelaparan. Berdasarkan hasil penelitian analisis afiksasi pada blog pribadi Agus Mulyadi, maka dapat disimpulkan bahwa afiksasi memiliki 4 kategori dan masing-masing kategori memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama ada prefixter, berfungsi untuk membentuk kata kerja pasif dan pembentuk kata sifat. Dan yang kedua ada infixal yang berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Yang ketiga, sufiks an memiliki fungsi mengubah kata dasar menjadi kata benda. Yang terakhir, konfiks ke-an berfungsi sebagai pembentuk kata benda, kata kerja, dan kata sifat atau keadaan. Sekian penjelasan terkait artikel saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.